Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Hafiludin. Saya dari kelas C dan dengan NIM 2200018133. Di sini saya akan mempresentasikan atau ya saya akan mempresentasi tugas DSK, yaitu dasar sistem komputer, yang mana tugasnya adalah mengapresiasi perkembangan penggunaan alat komputasi hitung dari daerah masing-masing. Ya, ikut kita share screen. Ya, mohon maaf saya tidak bisa zoom-kan karena kendala teknis. Ya, jadi seperti ini saja saya presentasikannya. Baik, dasar sistem komputer. Ya, di sini ini nama mata kuliahnya ya, dasar sistem komputer. Kemudian di sini ada nama saya, kelas, dan NIM. Nah, di slide kedua ada judul tugasnya, sejarah perkembangan penggunaan atau penerapan alat hitung komputasi dari daerah asal. Ya, saya ini dari Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya di Kabupaten Bintan. Seperti itu. Nah, ini definisinya ya. Ya, definisi komputasi. Komputasi adalah aktivitas dan pengembangan teknologi komputer, perangkat keras, dan perangkat lunak komputer. Secara umum, ilmu komputasi adalah bidang ilmu yang mempunyai perhatian pada penyusunan model matematika dan teknik penyelesaian numerik, serta penggunaan komputer untuk menganalisis dan memecahkan masalah-masalah ilmu, ya, ilmu sains maksudnya. Komputasi berperan penting dalam mengolah data yang mana sangat berpengaruh terhadap iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kehidupan manusia. Salah satunya adalah komputasi alat hitung. Alat komputasi tentunya memiliki bentuk dan penggunaan yang berbeda dari masa ke masa, dan memiliki efektivitas dan efisiensi yang berbeda pula dalam mengolah data. Seperti itu. Nah, ini ada periode perkembangan komputer ya. Yang pertama adalah terbagi menjadi dua, yaitu periode sebelum tahun 1940 dan periode setelah 1940, tahun 1940. Nah, di sini pada periode sebelum 1940, ya, tahun 1940, evolusi komputer masih dalam pengembangan tahap awal, cenderung masih menggunakan tenaga manusia dan berkembang hingga ditemukannya alat komputasi berteknologi mekanik. Ya, seperti Ishagobone yang digunakan oleh bangsa Babilonia sebagai alat hitung sederhana pada tahun 9000 sebelum Masehi. Udah lama banget. Kemudian Abakus yang muncul pada tahun 3000 sebelum Masehi di Asia Kecil. Asia Kecil itu Cina ya. Dan masih digunakan di berbagai tempat hingga kini. Pada periode setelah 1940 ya, hingga saat ini, evolusi komputer telah berkembang dan berbasis elektrik dan elektronik. Pada periode ini, komputer menjadi 4 generasi, antara lain. Generasi pertama itu 1940 sampai 1959. Generasi kedua, periode tahun 1959 sampai 1964. Generasi ketiga itu 1964 hingga 1970. Dan generasi ketiga itu 1964 sampai 1970. Dan generasi keempat 1970 sampai sekarang. Ya, mohon maaf. Nah, ini adalah contoh gambar alat komputasi. Ini yang sebelum periode 1940 ya. Ini ada Ishagobone, ini dari Babilonia ya. Masyarakat Babilonia menggunakan ini. Kemudian ini adalah abakus ya, seperti ya sempoa ya kalau yang kita kenal. Terus ini periode sesudah 1940. Ini ada komputer ini. Apa ya namanya? Ini pokoknya komputer pertama, yaitu sangat besar sekali hingga manusia bisa masuk di dalamnya. Nah, ini generasi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Seperti itu. Nah, alat komputasi hitung di tempat saya.
Ya, yang pernah saya temui ya, yang pernah saya temui di tempat saya tinggal itu kan di Provinsi Kepulauan Riau, ya, di Bintan khususnya. Saya pernah melihat orang menggunakan komputer IBM. Ya, saya pernah melihat komputer IBM, orang menggunakan menjalankan program di komputer IBM pada tahun 2008 pada saat ayah saya membeli hendak membeli PC ya untuk keperluannya. Itu pada tahun 2008 saya masih menemukannya. Dan juga pada tahun 2008 sampai tahun 2012 saya itu masih TK ya. 2008 itu masih TK. Terus 2010 masuk SD kelas 1 hingga kelas 2 2012 ya saya masih menggunakan Sempoa ya. Sempoa dan pernah juga menggunakan seperti Abacus. Nah, sebagai alat bantu hitung saya belajar matematika. Nah, itu dasar-dasarnya lah ya. Terus perbandingannya sekarang semua orang telah menggunakan PC, laptop, dan juga smartphone-nya untuk sebagai alat komputasi sehari-hari. Ya di sana PC, laptop, smartphone bisa menggunakan lebih kompleks lah kerjanya. Jadi di dalamnya ada kalkulator, bisa internetan juga atau dan lainnya. Yang mana berbanding terbalik dengan yang tahun-tahun 2008-2012 ya, di mana kalkulator itu masih ada alatnya sendiri, dan sekarang di HP, di smartphone yang kita gunakan itu sudah ada. Jadi all in one. Dan kerjanya kompleks. Nah, ini saya pernah lihat IBM, ya, komputer IBM. Ini kalkulator. Nah, ini Abacus ya. Saya pernah kalau nggak salah saya punya ini pernah punya ini. Dan ini Sempoa. Nah, dan sekarang komputer ya PC sudah sebesar ini, sudah canggih, dan kemudian ini laptop seperti PC juga. Ya, kita semua tahu lah. Dan ini portable, bisa dibawa kemana-mana. Itu nilai plusnya. Dan ini adalah smartphone, ya. Ada anak kecil megang smartphone. Seperti itu. Dan ini daftar pustaka ya. Baik, demikian presentasi saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.